Ya, selamat pagi my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nggak ada Bu Yuliner ya. Jadi saya market recap dulu sebelum ke ini update nih hari Selasa ya. Ya, jadi pada perdagangan hari kemarin IHSG menguat walaupun ya kayak roller coaster ya. Walaupun kemarin saya pikir akan naik 1%-an ya karena kemarin kan window dressing first half 2025. Tapi ternyata pas closing market itu nggak naik gitu. Dalam artian jam 4 kurang 10-nya itu kan 0,6%, sementara jam 4-nya itu 0,4, malah turun gitu, bukannya malah ditarik ke atas. Ya, jadi IHSG pada perdagangan kemarin itu naik 0,45%, sementara LQ45-nya plus 0,27%. Tapi year to date memang IHSG masih minus 2,1%, sementara LQ45 minus 6,5%. Jadi masih lebih tebal minusnya di LQ45 ya untuk saat ini. Pada perdagangan kemarin juga asing mencatatkan net sell walaupun nggak begitu banyak ya, cuma 359 bio aja. Dan juga kalau misalnya kita lihat pada perdagangan kemarin moversnya untuk yang bikin naik itu ada di TPIA, big caps-nya plus 2,07%, lalu Telkom 2,6%, BRPT 4%, dan Cuan 5,7%. Sementara yang bikin turun mostly di big banks ya, BBRI minus 2,3%, Bank Mandiri 2,9%, dan DSSA 2,9%. DSSA bukan banks. Jadi yang ngedrive ke bawah itu masih mostly big banks, BCA plus tapi cuma plus 0,3 kecil. Sementara yang bikin naik itu masih konglomerasi dan Telkom ya pada perdagangan kemarin. Nah, untuk hari ini, jadi karena ini hari Selasa, kita ada chartis briefing. Silakan ditampilkan Bapak Fajar. Nah, ini kayak Zoom ya, isinya cuma dua doang, kita doang hitam putih nih. Saya mewakili yang hitam. Ya, untuk IHSG ada perdagangan kemarin kan naik ya, seperti yang terlihat di layar. Pada perdagangan kemarin naik, tapi next-nya itu akan ngetes resisten EMA 200 itu di sekitar 6994 yang tadi jadi support. Jadi ceritanya itu IHSG sudah kena target double top di sekitar 6745, lalu dia rebound. Reboundnya itu next-nya akan ngetes resisten EMA 200 di paling deket ya, 6994 di sekitar begitu, 6986, 6994, di mana break level tersebut akan menguji resisten downtrend line jangka panjangnya di 7160. Di mana break level itu baru ada potensi lanjut trade lagi ke 7239 lah sayang kemarin. Di atas level itu baru deh, itu confirm jadi bullish untuk IHSG-nya. Sementara dalam jangka pendek itu supportnya ada di sekitar 6720-an, itu support FIBO 38,2%-nya, di mana kalau itu jebol berarti ini nggak jadi bullish nanti IHSG jangka pendeknya ya. Jadi so far setup-nya udah bagus, tinggal di-confirm aja untuk IHSG-nya. Lalu ini pivot date-nya kita expect minggu depan kayaknya akan jadi tanggal-tanggal pentingnya, itu antara tanggal 7 sampai tanggal 10 untuk IHSG-nya. Ya, di tanggal segitu kita expect akan jadi top atau bottom untuk IHSG-nya. Lalu rupiahnya kita skip. Untuk GCI dan foreign flow-nya untuk bulan Juni kemarin full month itu asing minus 7,99 T, sementara return-nya itu minus 3,45% ya. Jadi year to date asing sudah keluar 5,2,8 T, ini all market. Januari sampai Juni 5 net sell, hanya di bulan Mei itu net buy ya, selama 1 bulanan. Dan juga kalau misalnya kita lihat historical return, Juni itu kemarin minus, jadi minus di yang keempat kali selama 11 bulan ke belakang. Walaupun rata-ratanya plus kecil 0,2%, tapi kemarin di Juni ya minus karena di bulan Maret, April, Mei itu udah plus lumayan ya, 4%, 4%, dan 6%. Di bulan Juli gimana? Jadi bulan ini rata-rata 10 tahun ke belakang itu bagus setiap bulannya, rata-ratanya plus 1,8, lebih besar dibandingin bulan Juni. Jadi dari 10 bulan, 9 bulan plus 1 bulan itu di tahun 2015, Julinya itu merah 2,2%. Ya, historicalnya begitu, tapi kalau lihat dari chartnya memang harus break di 7160 untuk lebih confirm IHSG untuk lanjut trade lagi. Ya, itu dulu untuk chartis briefingnya. Silakan kalau misalnya mau ngambil mau download, ada di Maybank Trade kita ya. Silakan di download aja. Langsung kita ke saham pilihan hari ini. Nah, untuk saham pilihan kita hari ini, yang pertama itu ada di Cuan.
Ya, jadi cuan pada perdagangan kemarin naik seperti yang terlihat di layar, dia ketika koreksi ketahan di Fibo 23,6% di 11.350 dan kemarin bikin doji ya di supportnya itu, dan nextnya akan ngetes last high di 13.375, level tertinggi di 10 Juni 2025. Jadi harus break level itu baru lanjut rally lagi, potensi rounding bottom arahnya di 16.200. Terdekat itu arahnya di 14.000, lalu yang jauhnya target rounding bottomnya di 16.200. Sementara support atau stop loss levelnya berada di 12.100 untuk saat ini untuk cuannya. Overall masih uptrend banget malah. Lalu yang kedua ada di Arto, Bang Jago. Bang Jago pada perdagangan kemarin naik 5%-an, jadi bagusnya Bang Jago itu ketika koreksi dia bikin lower low tapi nggak break support Fibo 61,8%-nya di 1565 dan beberapa hari ini dia menguat, nextnya akan ngetes resisten di 1830. Harus break baru lanjut rally lagi, break level 1830 itu arahnya di pertama di 1950 lalu target rounding bottom-nya di 2110. Sementara support atau stop loss levelnya berkisar di 1710 1700 untuk Arto saat ini. Lalu yang terakhir ada di Cimori. Cimorinya pada perdagangan kemarin menguat, jadi sekarang udah sedikit di atas EMA 200, EMA 200-nya di 4770, kemarin closing di 4870. Resisten kuat jangka pendeknya ada di 4900, harus break level ini jadi double bottom, arahnya di 5300, MACD-nya mau bikin golden cross. Tapi hati-hati ya, kalau ini nggak break berarti masih konsolidasi nih. Support pendeknya berada di 4690 untuk Cimori saat ini. Oke, demikian dari saya kembalikan ke Pak Pat, silahkan.